petang pemirsa, apa kabar Anda hari ini di hari Minggu 17 Agustus 2025 di Hari Kebangsaan Indonesia. Selama 1 jam ke depan kami akan mengupdate sejumlah informasi yang dihimpun tim redaksi kami. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menyampaikan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya dari dalam dan luar negeri. Bersama saya Cica Amalia, inilah laporan 8 petang Special HUT ke-80 Republik Indonesia. Kita awali laporan 8 petang hari ini pemirsa. Upacara penurunan bendera Sang Merah Putih telah dilaksanakan di halaman Istana Merdeka pada Minggu sore. Mulai dari sakralnya momen penurunan, keseruan para penampil bersama tamu undangan hingga pengembalian Sang Merah Putih dan teks proklamasi ke Monumen Nasional telah kita rangkum untuk pemirsa. Berikut informasinya. Upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia digelar di halaman Istana Merdeka Jakarta pada Minggu sore, 17 Agustus 2025. Acara yang berjalan lancar dan penuh hikmat ini kembali dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto yang bertindak sebagai inspektur upacara. Alia Sakira dipilih sebagai pembawa baki dalam upacara penurunan bendera merah putih. Alia Sakira merupakan siswi SMAN 14 Makassar. Dirinya berhasil lolos seleksi di Paskibraka tingkat pusat tahun 2025 yang pelaksanaan seleksinya berlangsung pada akhir Juni. Acara dilanjutkan dengan kirap yang memberikan pengawalan pengembalian duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan naskah proklamasi dari Istana Merdeka menuju Monumen Nasional. Selain acara utama, upacara penurunan bendera Sang Merah Putih juga turut diramaikan dengan penampilan kesenian tari dan musik tradisional Nusantara hingga para musisi tanah air. Presiden Prabowo juga turut menyaksikan para penampil dan membaur bersama tamu undangan hingga menyapa masyarakat yang hadir di area luar Istana Merdeka. Upacara penurunan bendera merah putih juga diikuti oleh para pemimpin lembaga tinggi negara, para duta besar perwakilan negara sahabat, para menteri kabinet merah putih, serta 8.000 tamu undangan dari berbagai lapisan masyarakat. Laporan Tim Liputan, Garuda TV. Dan untuk mengetahui pasca penurunan upacara bendera merah putih, sudah ada reporter Garuda TV Niken Cahyani dari Medan Merdeka Utara, Jakarta. Niken, silakan dengan laporannya. Selamat petang Cica dan juga pemirsa, usai sudah upacara penurunan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta yang mana tadi kami semua menyaksikan secara bersama-sama baik secara langsung maupun secara online yang mana upacara penurunan bendera merah putih ini dipimpin langsung oleh Komandan Upacara Kolonel Penerbangan Sunar Adi Wibowo yang mana tadi memang berjalan dengan hikmat dan juga meriah Cica dan juga pemirsa. Kemudian juga dari petugas Paskibraka yang membawa baki ini juga dipegang langsung oleh Alia Sakira asal Sulawesi Selatan yang mana kami juga menyaksikan dari tim Paskibraka Indonesia Bersatu ini kompak bertugas menjalankannya hingga usai begitu ya upacara penurunan bendera ini selesai. Dan Cica juga pemirsa, kalau kita ulas kembali bagaimana proses upacara penurunan bendera ini, kita menyaksikan Presiden Prabowo Subianto menggunakan beskap berwarna biru tua dengan topi tajuk Melayu yang mana ini juga kalau kita ingat di pagi tadi ini masih sama ya nuansanya, yakni nuansa Melayu, namun kalau di sore tadi ini warnanya berbeda, yakni warna biru tua. Nah, selain daripada itu juga kita melihat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini menggunakan PSL dengan dasi berwarna biru dan ini memang berbeda dengan pagi tadi yang mana kalau Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini menggunakan pakaian adat pada saat upacara pengibaran bendera merah putih. Dan selain daripada itu Cica dan juga pemirsa, memang untuk proses upacara penurunan bendera merah putih tadi dilaksanakan pada pukul 16.40 dan ditutup laporan pada 17.25 yang mana sebelum meninggalkan Istana Merdeka, Presiden Prabowo Subianto sempat mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan
undangan yang telah hadir baik yang di pagi hari dan juga di siang hari. Dan tidak hanya ucapan terima kasih kepada para tamu undangan yang hadir langsung di Istana Merdeka yang di dalam ruang halaman, di luar halaman pun juga disampaikan ucapan terima kasih, karena kami melihat memang antusiasme masyarakat yang hadir ini sungguh terasa, Cica dan juga pemirsa, baik dari dalam Istana Merdeka dan juga luar Istana Merdeka. Dan kalau kita berbicara terkait tamu undangan itu sendiri memang berbeda ya. Untuk di tahun ini dari amanat Presiden Prabowo Subianto memang meminta untuk 80% dari kuota tamu undangan ini dihadiri oleh masyarakat Indonesia, sehingga diharapkan pada HUT ke-80 ini masyarakat dapat bisa merasakan hikmatnya dan juga semarak kemerdekaan secara langsung di Istana Merdeka bersama dengan Presiden, kemudian Wakil Presiden serta tokoh-tokoh negara lainnya. Dan Cica juga pemirsa, tidak hanya upacara yang berlangsung, namun juga ada acara kesenian yang memang tadi juga dihadiri baik yang di pagi hari dan juga siang hari, yang mana ini juga turut memeriahkan acara dari upacara pengibaran dan juga penurunan bendera merah putih. Dan selain daripada itu, Cica dan juga pemirsa, untuk perayaan kemerdekaan tidak hanya usai pada saat ini saja, namun juga ada acara berikutnya, yakni nantinya akan ada pesta rakyat di Monumen Nasional yang nanti akan disampaikan laporannya secara langsung dengan rekan kami nanti. Kemudian juga ada Karnaval Bersatu, yang mana nantinya juga akan ada menghadirkan truk-truk yang sudah disulap sedemikian rupa begitu ya, yang mewakili bagaimana program-program kementerian di Kabinet Merah Putih dan juga program-program prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, laporan yang dapat kami sampaikan, kami dari tim liputan Istana Merdeka Jakarta menyampaikan Dirgahayu ke-80 Republik Indonesia, 80 untuk Indonesia bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Saking semangatnya Cica, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Niken Cahyani, dan semangatnya terasa nih Niken sampai ke studio yang pastinya kita tunggu karnaval dan juga pesta rakyatnya untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Indonesia. Terima kasih Niken Cahyani atas laporannya, selamat bertugas kembali. Pemirsa, setelah upacara penurunan bendera, ragam hiburan berupa tarian serta musik tradisional hingga penampilan dari musisi tanah air, para tamu undangan dan masyarakat turut menikmati sajian hiburan di Istana Merdeka Jakarta. Tak hanya itu, acara akan dilanjutkan dengan karnaval dan pertunjukan kesenian di berbagai titik di Jakarta. Masyarakat dihimbau untuk meramaikan acara dengan sukacita. Rangkaian upacara penurunan bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta pada Minggu sore semakin meriah dengan penggelaran kesenian. Rangkaian acara kesenian dilakukan sebelum dimulainya prosesi upacara penurunan bendera. Gelaran kesenian diawali dengan penampilan energik dari marching band hingga penampilan ragam tarian tradisional. Gerakan tari yang lincah dan penuh keceriaan membawa semangat kegembiraan kepada para tamu undangan yang menyaksikan. Suasana semakin meriah, tak hanya penampilan, tarian, dan musik tradisional, tapi juga dimeriahkan penampilan dari musisi tanah air. Dengan berbagai penampilan seni yang beragam, upacara penurunan bendera dalam peringatan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka semakin semarak dan meriah. Setelah upacara penurunan bendera, akan dilanjutkan dengan karnaval dan pertunjukan kesenian di berbagai titik di Jakarta. Masyarakat diimbau untuk meramaikan acara ini dan menyaksikan karnaval bersatu kemerdekaan yang akan berlangsung di sepanjang rute yang telah ditentukan. Mengikuti rangkaian upacara detik-detik proklamasi HUT RI menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat yang berhasil war tiket untuk menjadi tamu undangan. Kebahagiaan semakin bertambah karena masyarakat yang menjadi tamu undangan mendapatkan souvenir yang berisi perlengkapan unik. Belasan ribu masyarakat menjadi undangan untuk melihat upacara detik-detik proklamasi HUT ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Mereka yang berhasil menjadi tamu undangan sebelumnya berupaya keras mendapat tiket melalui tautan yang disediakan pihak Istana Negara. Kebahagiaan masyarakat yang bisa hadir langsung di Istana Merdeka saat momen 17 Agustus juga bertambah. Mereka mendapatkan souvenir atau bingkisan yang terbalut dalam tas jinjing berwarna coklat muda.
Souvenir yang diberikan berisi topi, kipas, payung, hingga baju dengan logo HUT ke-80 Republik Indonesia. Selain itu, mereka juga diberikan tas berisi makanan ringan dan minuman. Untuk tahun ini ada makan siang ya, baru di dalam goodie bag-nya itu bermacam ya, kayak ini ada tadi payung, baru ada handuk, ya ada snack-snack dan lain-lain. Botol tumbler gitu nggak, Mas? Ada botol minum gitu nggak? Ada botol-botol tumbler kayak minum gitulah. Perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka menjadi berbeda. Tahun ini, pihak istana menyuguhkan berbagai kejutan, seperti formasi tarian balap perahu Riau atau pacu jalur yang menghibur 8.000 penonton. Laporan Raisa Oktaviani, Yudis Aldani, Jakarta, Garuda TV. Pemirsa, menjelang kemeriahan Karnaval dan Pesta Rakyat, kita akan pantau keramaian di sana. Sudah ada reporter Garuda TV, Nindi Dewinta dari kawasan Bundaran HI. Nindi, seperti apa kemeriahan di Bundaran HI? Apakah sudah ramai dipadati masyarakat atau seperti apa kemeriahan di sana? Ya, Cica dan juga pemirsa, bisa saya informasikan sekarang kondisi dari Bundaran HI ya, sudah terlihat di layar kaca pemirsa dan juga Cica nih bahwa kumpulan masyarakat sudah mulai nih berkumpul di Bundaran HI karena memang kawasan Bundaran HI menjadi salah satu nih titik kumpul dari diadakannya acara rangkaian dari peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, bisa saya informasikan juga nih ke Cica dan juga pemirsa bahwa nantinya sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat bahwa akan diberlakukannya kondisi situasional yang dimana nantinya nih di belakang saya ini kawasan Bundaran HI akan dikelirkan dengan kendaraan bermotor dan hanya diperbolehkan yang melintas yaitu Transjakarta saja, sehingga kondisi hal seperti itu akan diberlakukan di beberapa titik hiburan yang memang akan diadakan di Jakarta, seperti kawasan Bundaran HI di mana saya melaporkan saat ini, dan juga titik selanjutnya yaitu Monas, Sarinah, Duku Atas dan juga Sampurna Strategik, yang dimana itu adalah titik-titik di mana panggung hiburan akan diadakan di kawasan tersebut. Nah, di mana di Bundaran HI ini menjadi salah satu lokasi yang istimewa karena nantinya akan diadakan pagelaran karnaval yang akan melewati kawasan Bundaran HI. Nah, rencananya karnaval ini nih akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Nah, bisa saya himbau juga nih apabila Cica dan pemirsa tertarik ingin bergabung dan menghibur semuanya di sini, bisa langsung saja datang ke kawasan Bundaran HI karena memang Bundaran HI ini sudah ramai dikunjungi oleh berbagai masyarakat dari berbagai penjuru. Nah, saya juga bisa menginformasikan bahwa kalau misalnya mau ke sini diharapkan untuk lebih menggunakan transportasi umum saja karena memang di kawasan ini tidak cukup banyak kantong parkir yang disediakan, sehingga dihimbau untuk masyarakat yang baru ingin bergabung ke kawasan Bundaran HI dan sekitarnya untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia diharapkan untuk menggunakan transportasi khususnya Transjakarta aja nih, karena memang hanya Transjakarta yang memang diperbolehkan melintas di kawasan ini. Nah, bisa saya informasikan juga nih, pengunjung tidak usah risau karena dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 untuk khususnya transportasi Transjakarta, KRL, MRT dan juga LRT akan diberlakukan harga khusus nih, karena untuk memperingati hari 17 Agustus akan diberlakukan promo yaitu sebesar Rp80 saja untuk tanggal 17 dan 18 Agustus, sehingga tidak usah risau nih ya para masyarakat Jakarta maupun luar Jakarta apabila saat ini ingin mengelilingi kawasan Jakarta akan mendapatkan promosi dari transportasi dengan harga Rp85 saja. Nah, bisa saya informasikan juga di belakang saya ini sudah terlihat ada panggung hiburan yang nantinya ada berbagai artis papan atas yang akan menghibur para pengunjung yang ada di kawasan Bundaran HI ini. Ya, itulah informasi yang bisa saya sampaikan dari titik hiburan di Bundaran HI. Kembali ke studio, Cica. Baik, terima kasih Nindi laporan Anda dari Bundaran HI. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, ribuan ojek online Gojek ikut serta dalam konvoi Akbar dalam rangka memperingati HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia yang dimulai dari MT Haryono, kemudian berjalan menuju Bundaran Selipi lalu kembali ke garis start. Konvoi ribuan pengendara ojol ini telah memecahkan rekor muri sebagai konvoi ojol terbanyak dalam sejarah Indonesia. Sejalan dengan semangat perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, sebanyak 2025 pengemudi ojek online dan 80.000 Srikandi pengemudi ojek online memeriahkan momen bersejarah tersebut dengan menggelar konvoi ojek online terbanyak Indonesia dengan menyusuri jalan MT Haryono, Pancoran, Mampang, Semanggi hingga berputar di Bundaran Selipi dan kembali di finish titik semula. Sekaligus dalam konvoi ini telah memecahkan rekor muri konvoi ojek online terbanyak yang pernah diselenggarakan di Indonesia. Hal ini sebagai simbol solidaritas dan semangat dengan hashtag berjuang untuk Indonesia. Menurut pengemudi ojek online, Husni, bahwa rasa senangnya ini turut andil dalam pemecahan rekor muri. Di samping memang konvoi telah menyatukan lapisan mitra ojol untuk dapat bersilaturahmi. Ya, salah satunya diadakan konvoi 2025 ini. Salah satunya adalah kita untuk memperingati peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dan kebetulan juga 2025 ini adalah kita bentuk dari komunitas-komunitas yang memang tergabung di dalam Gojek. Ditambah dengan 80 Srikandi, perempuan Srikandi yang untuk ikut dalam konvoi ini. Para mitra ojol GoRide dan GoCar dari Gojek mengikuti rangkaian perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan upacara, bazar swadaya, lomba, dan bantuan sosial kepada para mitra, terutama mitra lansia dan Srikandi. Laporan Diki Renaldi, Jakarta, Garuda TV. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya terkait HUT ke-80 Republik Indonesia akan kami hadirkan usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di laporan 8 petang Garuda TV. Akan Sangsaka Merah Putih untuk bersatu, berdaulat, serta mewujudkan rakyat sejahtera dan Indonesia maju. Jutaan perjuangan tak selalu terlihat, meski ditempa lelah dalam keterbatasan, mereka tetap menanam asa. Mari kita rayakan kemerdekaan dengan saling menguatkan demi Indonesia yang lebih baik. Karena sekecil apapun perjuangan selalu layak untuk ditemani. Dan beta selalu ada. Cabenya nampak 4 rasa lebih berasa. Burung darah enaknya nyambung terus. Duel Bom hadiah Ice Crispy Bom. Berhadiah mobil. Menangin 2 mobil, 10 motor, dan 20 iPhone 16. Temui kode unik di stick Ice Crispy Balls. Bom hadiah Ice Crispy Bom. Berhadiah mobil. Menangin 2 mobil, 10 motor, dan 20 iPhone 16. Temui kode unik di stick Ice Crispy Balls. Di setiap langkah rakyat, wakilnya hadir.
Dengan tekad kuat, DPR RI menjaga kedaulatan bangsa lewat kerja nyata. Dari peluh di ladang, asa di sekolah, hingga suara yang diperjuangkan demi rakyat yang sejahtera. DPR RI bersama rakyat untuk Indonesia. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Mau banget. Goreng ori, Indonesia banget. Mau goreng pedas, nampol. Mie burung jarang, enaknya nyambung terus. Anda kembali menyaksikan laporan 8 petang Special HUT ke-80 Republik Indonesia. Pemirsa, Jupiter Aerobatic Team merupakan salah satu tim kebanggaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Selain ahli dalam bertempur, para pilot juga mampu bermanuver hingga membuat lukisan di atas awan yang cantik. Dan beberapa hari lalu saya mendapatkan kesempatan untuk berdialog bersama salah satu penerbang dari Jupiter Aerobatic Team, Kapten Stephen Harrier. Berikut informasinya untuk Anda. Wow, hai! Selamat pagi. Penerbang Stephen Harrier. Oke. Wow. Gimana kabar hari ini? Luar biasa, baik. Luar biasa, ini hari terakhir ya? Ini gladi bersih hari ini. Bersih? Iya. Artinya besok udah nggak ada latihan? Besok off dulu. Besok off, libur 2 hari? Iya, libur 2 hari. Agar tetap prima untuk tampil di hari Minggu 17 Agustus? Iya, di hari tanggal 17 hari Minggu. Stephen, kamu ini menjadi anggota Jupiter Aerobatic Team. Wow. Yeah. Ini adalah wajah dari TNI, penerbangan TNI AU. Yeah. Sebenarnya apa sih Jupiter Aerobatic Team? Bisa dijelasin ya? Jadi Jupiter Aerobatic Team itu adalah tim aerobatiknya Indonesia, tim aerobatiknya TNI AU yang mewakili TNI AU dan yang pastinya menjadi duta bangsa Indonesia, baik itu dalam event nasional maupun event internasional, karena tidak semua negara itu mempunyai tim aerobatik juga. Oke, Indonesia salah satunya? Ya, Indonesia salah satunya. Kebetulan kita mempunyai Jupiter Aerobatic Team ini dengan menggunakan pesawat KT-1 Wongbi. KT-1 Wongbi ini? Iya, iya. Apa sih spesialnya dari pesawat KT-1 Wongbi? Jadi, KT-1 Wongbi? Ya, KT-1 Wongbi ini buatan dari Korea Selatan ya. Ini pesawat adalah pesawat latih, bukan pesawat jet. Ya. Jadi Jupiter Aerobatic Team ini ada di bawah dari Skadik 102, Wing Dik 100 terbang, Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Jadi kesehariannya pesawat ini tuh digunakan untuk latihan sekolah penerbang, kemudian latihan sekolah instruktur penerbang, dan tugas tambahnya yaitu Jupiter Aerobatic Team. Artinya nggak hanya digunakan untuk airshow saja, ya, tapi betul. juga sehari-harinya dipakai untuk latihan. Ya, betul. Oke, apa sih yang bikin pesawat ini spesial, beda dari pesawat-pesawat tempur yang ada di depan kita? Kalau sana kan pesawat tempur ya, emang spesialisasinya adalah pesawat tempur. Kalau ini kan pesawat latih. Nah, kebetulan waktu itu Jupiter Aerobatic Team itu diadakan lagi pada tahun 2008. Setelah vakum sekian tahun, terakhir adalah pesawat F-16 dan pesawat Hawk atau Elang Biru ya di tahun kurang lebih di tahun 2001. Kemudian vakum setelah itu, kemudian tahun 2008 kita mengadakan pesawat menggunakan pesawat KT-1 Wongbi ini digunakan untuk Jupiter Aerobatic Team. Spesialnya dia bisa melaksanakan manuver aerobatik secara bersama-sama. Awalnya 4 pesawat, kemudian sekarang main body itu atau member itu
itu seluruhnya 6 pesawat. 6 pesawat. Iya. Untuk jadi anggota Jupiter Aerobatic Team, apa syaratnya? Kualifikasinya, karena tidak semua pilot dari TNI Angkatan Udara ini bisa jadi anggota JAT loh. Iya, Ini spesial iya. loh. Stefan ini spesial pemirsa karena menjadi salah satu anggota JAT. Ya, jadi yang pastinya Jupiter ini adalah singkatan dari juru pilih terbang. Oh, Jupiter juru pilih terbang. Dan Oke. anggotanya itu adalah seluruhnya instruktur penerbang Lanut Adi Sucipto. Seluruh instruktur penerbang. Nah, syarat pertamanya ya harus jadi instruktur dulu, instruktur penerbang dulu di Lanut Adi Sucipto. Setelah itu nanti ada asesmen, kemudian nanti apakah bisa masuk ke Jupiter tim ini atau tidak. Karena pasti setelah menjadi instruktur penerbang minimal adalah 150 jam terbang di pesawat KT ini. Kemudian nanti ada asesmen apakah bisa masuk di tim atau tidak. Jadi ada asesmennya. Iya, ada asesmennya. Kalau peran Stefan sendiri di JAT, Jadi, right wing, apa itu ya, right wing? saya sebenarnya ini Jupiter 2 right wing. Jadi kalau saat ini ada 8 pesawat yang biasanya kita tampil 6 pesawat, ini ada 8 pesawat untuk spesial di HUT Kemerdekaan. Ya. Semuanya pernah nih pesawat? Ya. Kita ada 9 pesawat, 1 cadangan. Oke. Nah, saya sebagai Jupiter 2 itu right wing. Posisinya kalau nomor 1 itu di depan, nomor 2 itu ada di wingman bagian kanan tapi dalam. Oke. Nah, kalau nomor 2 di sini, nomor 3 di sini, di sebelah kiri dalam, kemudian nomor 4 di tengah, nomor 5 di sebelah kiri luar, nomor 6 di sebelah kanan luar, kemudian nomor 7, 8 ini adalah yang paling luar. Oke. Kalau kita berbicara mengenai persiapan HUT ke-80 Republik Indonesia, Ya. apa persiapannya? Latihannya berapa lama? Apa yang mau dipersembahkan nanti dari JAT untuk HUT RI ke-80? Oke, jadi latihannya kita kurang lebih 1 bulan ya latihan. Latihannya itu dari waktu di home base kita sudah melaksanakan latihan. Kemudian di sini ada gladi kotor, ada gladi bersih. Kemudian objektifnya adalah kita menampilkan yang terbaik pastinya. Karena kan memang kita kan duta bangsa. Kemudian di event ini di kemerdekaan RI. Kemudian dengan alokasi waktu yang ada kita hanya diberi waktu 4 menit. Kita berusaha untuk menampilkan apa yang spesial untuk untuk HUT RI ini, sehingga dari 1 bulan itu kita mencoba memilah-milah dan memilih-milih mana untuk manuver apa yang harus kita tampilkan nantinya. Ngomongin manuver apa dong kalau gitu? Apa yang spesial, apa yang beda manuver di tahun ini dengan tahun lalu? Oke, yang spesial tahun ini adalah kita menggunakan smoke warna merah. Smoke warna merah? Ya ini pertama. Merah putih atau merah aja? Merah putih. Merah putih. Yang biasanya kita hanya putih saja, ini merah dan putih. Oke. Dan merah ini baru pertama kali kita gunakan dan untuk HUT kemerdekaan RI besok itu. Dan kita menampilkan 8 pesawat pertama. 8 pesawat ini menggambarkan Presiden RI yang sekarang adalah Presiden ke-8. Ya. Jadi kita tampil dengan 8 pesawat PES dengan 8 pesawat low speed PES. Kemudian yang di sebelah kiri menggunakan smoke merah, yang sebelah kanan dengan menggunakan smoke putih. Pada saat dilihat dari podium atau dari istana itu terlihat merahnya di atas, putihnya di bawah. Kemudian kita melaksanakan manuver mirror, ya. Mirror itu yang merahnya nanti yang di atas, putihnya yang di bawah. Oke. Ya. Selain formasi itu ada formasi lain mungkin membentuk angka 80? Kalau angka 80 itu dilaksanakan oleh seluruh fighter. Seluruh fighter? Ya, menggunakan angka 8 dan angka 0 ya. Formasi love ada juga? Love untuk tahun ini tidak ada. Udah Oke. Kita boleh lihat ya pesawat kamu nih ya? Ya, ini pesawat yang biasa saya gunakan. Jadi 1 orang itu memang spesial untuk 1 pesawat? Ya, 1 pesawat kecuali leader. Leader itu dia ada asisten leader. Jadi dia minimal ya memang 2 orang ya. Jadi wah, ada namanya loh. Ya, ini ada, wah, pemirsa lihat ke arah sini. Ini ada namanya Kapten Stefan Harrier Adi Prakoso. Ya. Right wing, keren banget. Nah, ini apa nih? Ini adalah event di luar negeri. Betul pernah di Thailand di 2012, kemudian Brunei 2013, Singapura sampai 2024, kemudian Malaysia terakhir 2025 kemarin. Jadi ini
biasa kamu show nih ya, udah Ya, ada ininya show. ya, keren. Ya. Kalau kita ngomongin pesawat ini nih, Stefan, kamu duduk di depan apa di belakang? Ini ada 2 pastinya seat loh. kan ada 2 seat. Kalau solo Iya. ya pasti duduk di depan. Pasti di depan. Ya, belakangnya kosong. Yang di belakang kosong. Kosong. Jadi ini bisa dipiloti oleh 1 orang aja. Ya, 1 orang Nggak aja. harus berdua. Nggak harus berdua. Jadi kalau gitu di belakang buat apa dong? Kalau di Buat penumpang? belakang kan ini kan kemarin tadi kan saya bilang bahwa ini adalah pesawat latih. Ketika kita membawa siswanya itu duduk di depan. Oke, Instrukturnya instrukturnya di duduk di belakang. belakang. Oke. Jadi gimana kita ngajarin siswa seperti Oke. take off landing. Oke. Tapi sebagai seorang instruktur kita harus bisa take off landing dari belakang dulu. Oke. Karena handicapnya sangat berbeda ketika duduk di depan dan duduk di belakang itu sangat berbeda. Suamiku bisa ya? Bisa Oh, dia. Kirain dia nggak bisa. Oke, terus apa lagi nih? Ya yang ini ada di sini? sebelum terbang kita cek ya semuanya, misalnya Biasanya kayak apa ya? Kamu ngecek manualnya, apa aja yang ngeceknya kamu cek? ini fuel cap nih. Ini fuel. kamu yang ngecek, bukan ada ground crew Ya, yang ground ngecek? crew kan menyiapkan. Cuma kan final check ketika kita sebelum terbang, sebelum naik kan kita tetap ada final check ya. Oke. Namanya pre-flight. Nah, ini fuel. Biasanya fuel diisinya di lewat sini. Afternya di Ya, sini. afternya di sini. Kemudian Oke. kita tutup, pastikan bahwa ini tidak terbuka. Oke. Itu kemudian Lalu cek apa lagi main dicek? wheel, di bawah sini ada main wheel. Oh, Di sini bannya dicek juga? Ya, bannya dicek. Pastikan bahwa apa namanya lapisan wheelnya ini tidak mengelupas atau mungkin dia tidak apa ya kalau mobil Tidak itu kan retak atau apa iya gitu ya? betul dia tidak tipis sehingga kita gunakan itu jangan sampai nanti kempes Malah bahaya atau pecah gitu, Oke, ya. oke. Apa lagi yang dicek? Yang dicek terus ini engine. Ya. Ini engine, ini cover engine, pastikan ini ada oil. Kemudian habis itu setelah semuanya dipastikan nggak ada bermasalah, nut-nutnya di sini, kemudian semuanya dipastikan tidak ada yang kelihatan longgar ataupun yang putus. Kemudian tidak ada yang bocor juga. Nah, setelah itu kita tutup, menutupnya sendiri seperti Ditutup. ini. Ya. Kalau udah Cari- dicek semua, ditutup. Ya, tutup. Oke, tutup. Nah, tapi seharusnya pakai glove ya. Oh, harusnya pakai Ya. Jadi ada ininya Ya, sendiri ya. ya. Setelah cek mesin, apa lagi yang dicek? Setelah cek mesin, kemudian kita cek di propellernya sini. Oke. Nah, ini Propeller. adegan-adegan ini yang gue suka nih, yang kalau Ya, ini propeller ya. nih dicek, pastikan tidak ada di sini yang crack, kemudian yang apa namanya mungkin kena batu sehingga dia tidak lurus atau dia harus apa namanya bengkok dan lain sebagainya. Pernah ketemu burung nggak sih pas lagi? Ya kalau burung pernah, layang-layang juga pernah gitu kan, tapi sebisa mungkin kita menghindari. Kalau burung ya sudah, Kalau kadang kan ketabrak pernah ya ketabrak burung? pernah, burungnya yang nabrak bukan kita. Jadi Burungnya nabrak atau meninggal? ya, burungnya yang nabrak akhirnya pecah, darahnya kadang ke Nah. kanopi gitu kan, ya sudah. Itu kan nggak ada wipernya, gimana dong? Ya sudah sampai landing baru dibersihin. Oke. Yang penting burungnya itu tuh jangan sampai masuk ke Masuk engine. engine. Rata-rata saya sih menghindar pas mau lihat di sini ada mungkin tahu ada pesawat, dia biasanya menghindar ke kiri atau ke bawah atau Itu bahaya banget bird strike itu Ya, kan? ya, ya. Apa lagi yang dicek? Sama di sebelah sini juga sama sih rata-rata. Rata-rata di sini juga sama, ini cover engine sama ditutup juga, kemudian dicek ini pressure emergency Kalau hidrolik. pakai helmnya dan sebagainya itu yang selang masker. ini itu masker itu pakainya di sini. Pas di atas. Pas Jadi di pas atas. kita keluar itu pas sebelum naik ke kokpit itu kita apa namanya eksterior dulu kita belum pakai helm, kita cuma pakai glass sama skull cap aja. Oke. Kalau selama jadi pilot jate, untuk aerobatik sendiri, manuvernya sendiri, ketinggian maksimumnya berapa, Stef? Ya, kalau aerobatik ini biasanya kita gunakan untuk latihan itu sampai dengan kan kalau di Jogja itu ada low altitude, medium sama high ya. Kalau di high itu kita gunakan di 10.000 sampai dengan 15.000 untuk aerobatiknya sendiri. Tapi kalau untuk Jupiter aerobatiknya sendiri kita melaksanakan di low altitude. Jadi di altitude rendah, makanya pasti kan bisa dikelihatan kan kita melaksanakan manuver aerobatik itu dari bawah itu sangat kelihatan kan, karena kita emang latihannya emang di altitude rendah. Oke. Gitu. Karena kalau misalnya di medium itu apa namanya yang pastinya butuh energi yang harus Iya. lebih besar Iya. gitu kan. Kemudian kalau dilihat dari bawah kan pasti pesawatnya kelihatan kecil. Iya. Ya itu. Iya. Oke, Ya. thank you, Oke. Kapten Penerbang Stefan Harrier. Pemirsa, kita sudah berbincang-bincang Iya, ya iya. terkait persiapan HUT
ke-80 Republik Indonesia. Dan jangan lupa pemirsa saksikan manuver mereka nanti saat hari ulang tahun Indonesia di tanggal 17 Agustus mendatang. Oke. Thank you. Terima kasih. Dadah. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Laporan 8 Petang Garuda TV. Selamat ulang tahun ke-80 Republik Indonesiaku. Dirgahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Merdeka! Mau banget. Goreng ori, Indonesia banget. Mau goreng pedas, nampol. Burung jarang, enaknya nyambung terus. Jutaan perjuangan tak selalu terlihat meski ditempa lelah dalam keterbatasan. Mereka tetap menanam asa. Mari kita rayakan kemerdekaan dengan saling menguatkan demi Indonesia yang lebih baik. Karena sekecil apapun perjuangan selalu layak untuk ditemani. Dan beta selalu ada. Lebih berasa. Burung jarang, enaknya nyambung terus. Anda kembali menyaksikan Laporan 8 Petang Garuda TV. Pemirsa, berbagai momen menarik terjadi dalam prosesi pengibaran bendera merah putih di upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka Jakarta. Seperti formasi baru Paskibraka, ratusan merpati putih menghiasi langit hingga baju adat Demang Betawi yang dipakai Presiden Prabowo Subianto. Dan pemirsa, berikut rangkumannya untuk Anda. Sang merah putih, hormat, gerak. Ada yang berbeda dari prosesi pengibaran bendera merah putih dalam upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka Jakarta. Pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka membentuk formasi angka 80, di mana pasukan di sebelah kiri membentuk angka 8 dan pasukan di sebelah kanan membentuk angka 0. Kemudian tim Paskibraka yang diberi nama Tim Indonesia Berdaulat ini melakukan pengibaran bendera merah putih. Tak hanya itu, usai prosesi pengibaran sang merah putih, burung merpati putih dilepaskan ke udara. Burung-burung yang menjadi simbol perdamaian dan kebebasan ini berterbangan di atas ribuan peserta yang hadir. Momen ini pun memperkuat semangat nasionalisme dalam suasana yang penuh haru dan hikmat.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga tak kalah mencuri perhatian. Pada upacara peringatan HUT ke-80 RI, Presiden Prabowo mengenakan baju adat Demang bernuansa putih gading dan kain ujung serong khas Betawi. Busana ini bukan hanya sekedar pakaian tradisional, tetapi syarat makna dan filosofi yang mendalam. Baju Demang yang dulu melambangkan kekuasaan kolonial, kini dihidupkan kembali sebagai simbol persatuan dan kebanggaan nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-80 RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Dalam momen ini, Presiden Prabowo dengan tegas dan lantang membacakan langsung naskah proklamasi yang pada 80 tahun silam diucapkan oleh proklamator Soekarno-Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Istana Merdeka heboh digoyang joget irama lagu Tabola Bale selepas upacara HUT ke-80 Republik Indonesia. Presiden RI Prabowo Subianto bahkan sampai turun podium untuk ikut berjoget. Perayaan 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka Jakarta menjadi meriah saat tarian Bhinneka Tunggal Ika memasuki sekuens pacu jalur. Suasana semakin pecah saat lagu Tabola Bale dinyanyikan Silet Open Up dan Diva Aurel. Bahkan Presiden Prabowo Subianto ikut bergoyang. Presiden Prabowo mulanya hanya menikmati lagu di atas podium, kemudian ikut turun dan berjoget. Langkah Presiden turun dari kursi podium pun disambut penyanyi Tabola Bale dan teriakan para undangan. Selain Presiden Prabowo, para Menteri Kabinet Merah Putih dan tamu undangan juga ikut asik berjoget. Seketika, suasana serius saat upacara pun berubah seperti tengah ada konser musik di istana. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, maskapai penerbangan Citylink melakukan pengibaran bendera merah putih di udara pada penerbangan rute Jakarta-Lombok pada hari ini. Mawar di taman, berkah berseri, bunga melati merekah di atas baki. Mari kita ikuti upacara HUT RI bersama Citylink di atas ketinggian 35.000 kaki. Hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80. Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, maskapai Citylink memperingatinya dengan cara berbeda, yaitu mengibarkan bendera merah putih dalam penerbangan QG640 rute Jakarta-Lombok pada hari ini. 30 menit usai lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, para awak kabin mengumumkan kepada penumpang bahwa akan dilaksanakan upacara kemerdekaan di dalam pesawat. Upacara pengibaran bendera merah putih di ketinggian lebih dari 30.000 kaki ini diawali dengan pembacaan naskah proklamasi oleh salah satu awak kabin. 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih di dalam koridor pesawat. Dan diakhiri dengan menyanyikan lagu 17 Agustus tahun 45 bersama para penumpang. Perayaan
Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di udara ini mencerminkan semangat Citylink untuk terus berinovasi dalam memberikan pengalaman penerbangan yang unik kepada penumpang, sekaligus mengangkat nilai-nilai kebangsaan. Melalui kegiatan ini, Citylink berharap dapat mempererat kebersamaan di antara penumpang, sekaligus menghadirkan pengalaman berbeda yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga membangkitkan rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Pemirsa, baru saja kita bersama-sama mengikuti kegiatan upacara kemerdekaan Republik Indonesia di atas ketinggian 35.000 kaki di rute pesawat Citylink Jakarta Lombok. Tentunya momen ini menjadi sebuah momen yang sangat-sangat membekas mungkin di hati seluruh penumpang Citylink pada kesempatan pagi hari ini. Nah, saat ini saya bersama tentunya dengan salah satu penumpang pesawat Citylink. Dengan Mbak siapa? Dengan Devita, Kak. Oke, Mbak Devita menyangka tidak bahwa hari ini perjalanan liburannya menuju Lombok akan tetap bisa mengikuti kegiatan upacara? Enggak sih, Kak, soalnya kan biasanya upacara itu di lapangan ya kan yang kita tahu, dan ini perdana banget saya upacara 17-an Agustus di pesawat, di kabin gitu. Dan kesannya bagaimana kesannya? Kesannya karena ini pengalaman pertama saya ya, Kak, jadi kayak wow, amazed, ternyata upacara bisa di pesawat juga, terus kayak terharu juga sih, Kak, kayak 17-an terharu aja gitu. Makin cinta sama Indonesia tentunya ya. Iya. Nah, Mbak Devita, boleh dong harapan dan juga pesannya untuk Citylink atau mungkin untuk Indonesia di hari ulang tahun yang ke-80 ini di kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, untuk Indonesia semoga bisa maju terus ke depannya, upgrade dari negara berkembang jadi negara maju. Kemudian untuk Citylink juga tetap berinovasi terus, memberikan dan kalau bisa selalu memberikan pelayanan terbaik dan optimal untuk seluruh penumpang. Oke. Ya pemirsa, itulah kesan dari salah satu penumpang Citylink yang tentunya mengikuti kegiatan upacara kemerdekaan Republik Indonesia dari ketinggian 35.000 kaki rute penerbangan Citylink Jakarta Lombok. Tentu besar harapan kita bahwa di usia Indonesia yang ke-80 tahun ini, Indonesia bisa menjadi negara yang sejahtera, berdaulat, dan juga tentu tetap masyarakatnya bisa mempererat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Laporan Tisa Noveni, Jamal, Garuda TV. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Laporan 8 Petang Spesial HUT ke-80 RI. Selamat merayakan hari ulang tahun yang ke-80 Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, dan merdeka! Pernah kebayang nggak? Satu aplikasi bisa bikin hidup jauh lebih mudah. Mulai dari jalan, makan, sampai belanja, cukup satu klik. Dan di balik klik itu ada dampak yang luar biasa. Ada ibu yang bisa menyekolahkan anaknya, kepala keluarga yang bisa memberi nafkah, dan disabilitas yang percaya mereka juga bisa. Lewat aplikasi Grab, 50% mitra pengemudi ojol yang sebelumnya menganggur atau korban PHK kini punya penghasilan. Hingga industri transportasi dan pengantaran online berkontribusi sebesar 2% pada pendapatan nasional atau PDB 2022. Terima kasih telah menjadi bagian dari 10 tahun perjalanan Grab, membawa perubahan di kehidupan jutaan orang. Dari Grab,
untuk Indonesia. Di tanah ini, rempah tumbuh dengan jiwa penuh cinta. Lada yang memikat, cengkeh yang mengharumkan, dan kayu manis yang dijaga waktu. Dari bumi Indonesia, lahir rasa yang menyatukan dunia. Vicenza turut menjaga warisan rasa lewat keanggunan dalam setiap sajian. Dirgahayu Republik Indonesia. Rempah kita, kebanggaan dunia. Jutaan perjuangan tak selalu terlihat. Meski ditempa lelah dalam keterbatasan, mereka tetap menanam asa. Mari kita rayakan kemerdekaan dengan saling menguatkan demi Indonesia yang lebih baik. Karena sekecil apapun perjuangan selalu layak untuk ditemani. Dan beta selalu ada. Anda kembali menyaksikan laporan 8 petang spesial HUT ke-80 RI. Pemirsa, Pertamina Patraniaga merayakan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia dengan cara yang berbeda. Lewat program Sapa Pelanggan, Pertamina Patraniaga berbagi energi kemerdekaan dengan pelanggan, komunitas hingga pejuang veteran. Tepat di hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Pertamina Patraniaga lewat program Sapa Pelanggan berbagi energi kemerdekaan kepada para konsumen secara langsung. Berlokasi di SPBU Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu siang, acara dihadiri oleh Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Mars Ega Logo Putra, Komisaris Utama Pertamina Patraniaga Sudung Situmorang, serta seluruh jajaran Direksi Pertamina Patraniaga. Ya, baik, terima kasih. Hari ini dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, kami dari PT Pertamina Patraniaga merayakan bersama konsumen, bersama masyarakat, dan juga tadi bersama Legiun Veteran Republik Indonesia. Kami berharap keberadaan Pertamina Patraniaga ini selaku frontline Pertamina Group yang melayani langsung ke masyarakat bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya buat masyarakat, dapat turut serta mensejahterakan masyarakat, dapat turut serta membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Promonya banyak sekali, kita ada diskon menggunakan My Pertamina, kita juga ada promo untuk Bright Gas, kita juga ada promo untuk pembelian di Bright Store, kita ada promo untuk double point kalau menggunakan My Pertamina, dan masih ada juga promo yang dilakukan di setiap region di SPBU dari Sabang sampai Merauke. Betul, itu adalah program promo dalam rangka 17 Agustus, dalam rangka Hari Merdeka. Kita ada promo spesial. Mudah-mudahan masyarakat bisa memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Mereka menyapa langsung pelanggan yang datang untuk mengisi bahan bakar, baik itu pelanggan roda 4 maupun roda 2. Tali kasih kemerdekaan berupa uang tunai dan bingkisan menarik juga diberikan Pertamina Patraniaga kepada perwakilan anak yatim, pejuang veteran, atlet disabilitas, hingga komunitas ojek online. Sejumlah promo menarik ditawarkan Pertamina Patraniaga di bulan kemerdekaan, seperti pengisian Pertamax Turbo, Pertamax, dan Pertamina Dex. Masyarakat bisa hemat Rp300 hingga Rp450 per liter dengan pembelian melalui aplikasi My Pertamina. Selain itu, promo pembelian Bright Gas melalui Bright Store
Masyarakat bisa mendapatkan potongan harga hingga mencapai Rp8.000. Pertama, tentu promo ini sudah disosialisasikan jauh-jauh hari sebelum hari ini. Harapannya masyarakat bisa mengerti, memahami, dan terinformasi sehingga dapat berpartisipasi mengikuti promo ini. Sehingga sebaran partisipan menjadi lebih besar. Dan promo ini tidak hanya di Jakarta. Kita lakukan di setiap region, dari region 1 di Medan, region 2 di Palembang, region 3 di Jakarta, region 4 di Semarang, region 5 di Surabaya, region 6 di Kalimantan, region 7 di Makassar, dan region 8 di Papua Maluku. Sementara, Komisaris Utama Pertamina Patraniaga Sudung Sitomorang menekankan bahwa semangat kemerdekaan harus diwujudkan dalam bentuk pelayanan terbaik ke masyarakat. Sejatinya, Patraniaga itu kan pelayanan kepada masyarakat. Hari ini kita 80 tahun merdeka. Karena itu, tentu kita bagaimana melayani ke masyarakat secara pasti, terukur, baik kualitas maupun harga. Kita harus mengingat dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sehingga misalnya subsidi itu harus betul-betul sampai kepada masyarakat dengan kualitas dan harga. Tanggapi atas apresiasi yang diberikan Pertamina Patraniaga, perwakilan komunitas atlet disabilitas dan pejuang veteran ucapkan rasa terima kasihnya atas perhatian yang diberikan kepada mereka. Ya, alhamdulillah tadi dari pihak Pertamina memberikan apresiasi untuk atlet yang mana kami juga harus di dalam rangka ulang tahun HUT RI 80 ini kami juga harus bisa membanggakan untuk Indonesia. Pertamina ini sangat bangga bagi Bapak sebagai pejuang. Karena apa? Pertamina ini melayani masyarakat Indonesia sangat bagus, ya, dengan cara-cara mungkin pengisian bahan bakar dan lain sebagainya. Tentunya ini suri teladan ke depannya. Bapak Noen, para anak-anak muda semuanya jadi pejuang seperti Bapak. Acara pun ditutup dengan rangkaian lomba seperti menyanyikan lagu Mars 17 Agustus dengan diikuti pemberian hadiah langsung kepada para pemenang. Laporan Oktabari, Jakarta, Garuda TV. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran HI Jakarta. Sudah bergabung bersama kami anggota NTMC Polri, Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, bagaimana kondisi arus lalu lintas di tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Cica Amalia di studio dan selamat malam pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau langsung bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di salah satu titik lokasi pesta rakyat di kawasan ini, tepatnya di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Bisa kita saksikan bersama di belakang saya. Pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini tampak padat dan terus mengalami peningkatan volume kendaraan baik dari Sarinah yang akan menuju Sudirman maupun arah sebaliknya. Berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi hingga saat ini, warga memang terus berdatangan ke kawasan Monas dan sekitarnya untuk menyaksikan jalannya upacara penaikan maupun penurunan bendera Sangsaka Merah Putih. Dan pemirsa, perlu kami informasikan bahwa Polri akan menerapkan pengalihan arus lalu lintas selama berlangsungnya perayaan malam HUT RI mulai pukul 18 sampai 24 Indonesia Barat. Kebijakan ini diberlakukan karena adanya perayaan ataupun pelaksanaan kirap bendera pusaka dan juga karnaval kendaraan hias di kawasan Monas. Dan juga adanya pesta rakyat yang digelar di 5 titik lokasi dengan panggung hiburan yakni di kawasan Monas, Sarinah, Bundaran HI, Duku Atas hingga Sampurna Strategis. Pemirsa, pengalihan arus lalu lintas akan diberlakukan mulai dari ruas Jalan Jenderal Sudirman
Jalan MH Tamrin, Jalan Pintu 1 Senayan, Jalan Bendungan Hilir, Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Jalan Imam Bonjol, serta kawasan SCBD. Puncak malam perayaan HUT RI nantinya akan ditutup dengan pesta kembang api di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Sementara itu beberapa strategi pun telah dilakukan oleh Polri untuk mengamankan rangkaian perayaan kemerdekaan tahun ini. Di antaranya Polri telah melaksanakan apel gelar pasukan dalam operasi kepolisian terpusat Merdeka Jaya 2025. Polri juga telah melaksanakan TFG serta menerjunkan lebih dari 9.000 personil gabungan TNI Polri dan stakeholder yang tersebar di titik-titik strategis, jalur protokol, dan di lokasi gelaran pesta rakyat hingga di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin. Polri juga telah menyiapkan kantong parkir di sekitar Monas dan membuka posko kesehatan gratis bagi masyarakat yang membutuhkan layanan medis. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar